Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di Kudetek, Kudet Channel ataupun Kudetek Universe. Masker ini ya, padahal di dalam rumah. Iya, mau pamerin masker dari tim grup coy. Nih, keren banget coy. Masker gaming coy. Sama ini baju dari tim grup juga. Oke, aku lepas dulu dah ya, karena kan di dalam rumah gitu. Kalau di luar pakai masker ini keren pak, diliatin para wibu. Oke, sekarang ini kan SSD NVMe itu lagi populernya bro. Maksudnya kan kayak SSD SATA sama SSD M.2 SATA tuh udah mulai ditinggalkan. Nggak ditinggalkan juga sih. Lebih tepatnya harganya tuh mirip-mirip sama SSD M.2 NVMe gitu loh men. Jadi daripada kita pakai SSD SATA yang kecepatannya terbatas gitu kan, di maksimal 500 MB per second, ya mending kita ini beralih gitu loh dari SSD SATA ataupun M.2 SATA ke SSD M.2 NVMe yang punya kecepatan 5-8 kali lebih kenceng gitu loh. Dan mungkin kalian bakal bertanya nih, bang, kan SSD M.2 NVMe harganya mahal banget. Gak semua SSD M.2 NVMe itu harganya mahal bre. Ada beberapa SSD M.2 NVMe yang harganya masih terjangkau gitu loh. Bahkan mendekati sama harga SSD SATA ataupun M.2 SATA. Contohnya aja kayak produk yang bakal saya review ini. Tapi kita di sini bukan cuma nge-review doang, tapi di sini saya juga bakal ngasih tutorial gimana sih cara menghitung masa pakai pada sebuah SSD bersama dengan SSD dari tim grup ini, yaitu tim MP34 berkapasitas 512 GB. Kenapa namanya tim, nggak ada T-Crit yang dari versi kreatornya atau dari versi gamingnya itu T-Force? Karena memang seri tim ini harganya terjangkau bre. Makanya tadi di awal video saya bilang ini nggak mahal SSD M.2 NVMe-nya gitu. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kali ya kita review atau kita ulas dulu SSD dari tim grup ini, yaitu tim MP34. Let's go. Desainnya tampil sebagaimana SSD M.2 NVMe pada umumnya bre. Punya dimensi panjang 80 kali lebar 22 mm dengan ketebalan 3,8 mm. Dan bobotnya hanya 6 gram aja. Sayangnya, MP34 masih menggunakan board berwarna biru. Tapi itu bukan sebuah masalah besar sih, karena pada sisi atasnya tertutup sebidang stiker yang menuliskan informasi produk dan segel garansi dari SSD ini. Lagi pula, di motherboard kebanyakan udah disediakan heatsink bawaan untuk SSD M.2 NVMe. Kalau dipasang di laptop juga nggak akan ketahuan atau kelihatan kalau SSD-nya pakai board warna biru. Untuk SKU-nya sendiri, terdapat 5 opsi berdasarkan kapasitasnya bre. Mulai dari 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, dan yang paling besar adalah 4 TB. Yang 256 GB cocok nih buat user yang baru hijrah ke SSD M.2 NVMe dengan budget terbatas. Dengan interface PCIe Gen 3, dipadukan fitur NVMe 1.3, unit test dari tim grup MP34 berkapasitas 512 GB. Diklaim punya kecepatan read up to 3400 MB per second dan kecepatan write-nya up to 2000 MB per second berdasarkan pengujian Crystal Smart. Jika dibandingkan dengan kecepatan rata-rata SSD SATA yang berada di kisaran 500 MB per second dengan harga 1.060.000-an aja, maka tim grup MP34 ini 7 kali lipat lebih kenceng dibandingkan dengan SSD SATA berkapasitas 512 GB yang punya harga 800.000-an. Udah kebayangkan betapa worth it-nya tim grup MP34 512 GB ini? Selain punya kecepatan transfer data yang tinggi, tim grup MP34 juga punya angka IOPS atau Input Output Operation per second yang tinggi, yaitu di angka 450.000 IOPS untuk read-nya dan 400.000 IOPS untuk write-nya. Satuan IOPS digunakan untuk memperkirakan seberapa cepat sih sebuah SSD dapat membaca dan menulis paket data yang berada di berbagai tempat dalam drive. Atau singkatnya, angka IOPS ini akan mempengaruhi proses booting sistem operasi ataupun aplikasi bre. Walau termasuk lini produk budget, fitur-fitur andalan Casting Group juga tetap tersedia di sini bre. Seperti fitur Smart yang diklaim bisa meningkatkan efisiensi daya saat operasi dan memperpanjang masa pakai SSD. Lalu ada fitur Wear Leveling yang akan membagi data ke semua sel yang tersedia pada memori agar kinerja setiap selnya sama rata, dalam artian gak akan ada kejadian sel ini masih bagus, sel ini udah rusak. Lalu ada fitur Error Correction Code atau ECC yang memastikan setiap data hingga detail terkecil gak hilang ataupun rusak ataupun error guna meningkatkan kehandalan saat transfer data bre.
Oke bre, itu dia ulasan sedikit tentang Team Group Team MP34 yang menurut saya ini SSD standar pada umumnya, nggak punya heatsink, nggak punya grapin kayak seri T-Force-nya. Tapi di sini saya ada benchmark untuk penggunaan SSD ini pakai heatsink ataupun nggak pakai heatsink. Emang pakai heatsink bisa nambah performa atau enggak? Oke. Pertama di sini saya menggunakan software Crystal Disk Mark 6. Ini ada perbedaan antara menggunakan heatsink dan tidak menggunakan heatsink. Pas nggak pakai heatsink, speed rate-nya 3426, sedangkan setelah menggunakan heatsink dia naik cuma sedikit aja di 3456. Ya, sedikit banget sih naiknya ya. Untuk rate-nya yang sebelumnya tidak pakai heatsink adalah 2322 menjadi 2507 setelah menggunakan heatsink bawaan motherboard. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan dipakein heatsink, performanya naik. Kenapa bisa naik, Bang? Karena suhunya menurun gitu loh. Kalau misalkan suhu pada SSD itu rendah atau turun, itu biasanya performanya naik, bre. Ya kira-kira kayak gitu. Next, di sini ada software HD Tune. Di sini untuk transfer rate-nya ya, bre ya. Di sini saya ada bandingkan dengan Ticrit Classic yang menggunakan interface PCIe Gen 3, terus NVMe-nya 1.3 juga. Kita ngelihat apakah performanya sama. Tapi setelah saya lihat ternyata performanya hampir jauh ya. Untuk tim MP34 ini maksimumnya berada di 1228 megabit per second, sedangkan Ticrit Classic yang kemarin saya review mencapai 1666 megabit per second. Jadi beda 400 megabit per second juga, bre. Tapi kalau soal kestabilannya, kita lihat di grafiknya itu sama-sama stabil. Ya, walaupun untuk Ticrit Classic bener-bener stabil banget. Bener-bener stabil banget. Tapi kalau untuk tim MP34 ini stabil, tapi ada kayak naik turun sedikit aja, naik turun sedikit. Tapi tetap masih stabil juga. Memang nih Ticrit Classic bener-bener parah banget stabilnya sih. Dan selanjutnya di sini saya ada tes copy game, yaitu game COD Warzone yang kapasitasnya adalah 83 GB ya. Setelah kita tes di sini, copy dari tim MP34 ke SSD M.2 NVMe lainnya, ya ternyata tidak begitu spesial untuk transfer atau copy data ya. Di sini rata-rata copy datanya sekitar 500 sampai 550 megabit per second, bre. Ya awalnya turun nanti di sekitaran 10 sampai 15% dia naik sampai 530 megabit per second, bre. Kira-kira itu dia untuk performa benchmark dari SSD Team Group ini, yaitu tim MP34 berkapasitas 512 GB. Ya menurut saya daripada kalian ambil SSD SATA ataupun SSD M.2 SATA, pokoknya interface-nya masih pakai SATA, menurut saya sih ambil yang ini, tim MP34. Karena memang untuk harga yang 512 GB itu harganya adalah 1.180.000. Sedangkan kalau misalkan kita lihat SSD dari Team Group lainnya yang pakai interface SATA, kayak misalkan Team Group CX2 yang 512 GB itu harganya 905.000. Sedangkan ini yang pakai M.2 SATA, yaitu Team Group MS30 yang berkapasitas sama, itu harganya 890.000. Ya kira-kira beda 300.000, tapi kita dapat speed ekstra 7 kali lipat, bre, daripada speed SSD SATA dengan interface SATA, maksudnya gitu. Jadi ya gimana kira-kira, worth it nggak Team Group MP34 ini? Harganya murah tapi performanya sebanding dengan SSD M.2 NVMe pada umumnya, bre. Oke? Dan sekarang saatnya saya akan kasih tahu gimana sih ngap caranya menghitung masa pakai pada sebuah SSD. Nah, perlu diketahui sebelumnya, bre, berbeda dengan hard disk yang emang dia menggunakan sebuah piringan untuk mengolah data, SSD itu menggunakan chip yang disebut NAND flash. Beda banget kan? Pakai chip sama pakai piringan. Chip itu nggak bergerak, sedangkan piringan itu bergerak. Jadi kalau sekalinya hard disk kalian jatuh, itu bisa rusak. Tapi kalau SSD jatuh, karena dia chip yang nggak akan rusak. Chip ini, bre, punya umur pemakaian yang perhitungannya itu kayak gini. Seberapa banyak sel pada chip tersebut menulis atau read, atau lebih enaknya mengcopy data ke SSD tersebut. Umur SSD itu punya satuan yang disebut terabyte written, atau lebih singkatnya TBW ya. Kita ambil contoh aja dah. Team Group MP34 ini punya TBW sekitar 800 TB. Ya kalau misalkan digigain ya sekitar 800.000 giga ya. Jadi bre, sebagai gambaran nih ya, misalkan kalian itu user casual atau pengguna bener-bener pengguna ringan lah, pengguna biasa kayak Office gitu kan. Ya kita ambil contoh kalian tiap hari penggunaannya 5 giga gitu, entah copy data ataupun paste data gitu lah ya. Berarti dengan kondisi kayak gitu tuh ya, maka rumusnya seperti ini. Misalkan kalian pakai SSD tim MP34 yang 512 GB yang punya TBW 800 TB ataupun 800.000 GB ya. Jadi rumusnya TBW dibagi dengan penggunaan data harian. Hasilnya sama dengan waktu ataupun hari. Jadi 800.000
GB dibagi dengan 5 GB penggunaan setiap hari sama dengan 160.000 hari. Atau kita bagi sama 1 tahun itu 365 hari adalah sekitar 438 tahun. Itu sampai 7 turunan SSD kalian masih bisa, kecuali nggak kebanjiran atau nggak meleduk, ya kan? Jadi ya kira-kira itu perhitungan buat kasual. Tapi kan masih banyak perhitungan penggunaan lainnya yang lebih besar, bre. Contohnya nih, gamer nih ya, yang download game, update game, copy data game, dan lain sebagainya. Kira-kira penggunaan tiap harinya tuh 25 GB lah ya. 25 GB, maka penggunaan SSD ini bisa bertahan sampai 87 tahun, bre. Bisa tahan sampai punya cucu kali ya. Dan nih yang paling berat nih, buat kreator yang mungkin punya kerjaan lebih berat dari saya gitu kan. Kayak YouTuber seperti Arto Dipro ataupun Pak Anjas Maradita. Tuh biasanya footage-nya tuh bisa sampai ratusan giga, bre. Gila sih ya. Oke, kita buletin tiap harinya mereka itu penggunaannya 200 GB setiap hari. Ya, dihitung aja. 800.000 GB atau 800 TBW dibagi 200 GB setiap harinya. Ya, kira-kira bakal bertahan SSD-nya sampai 10 tahunan. Kecuali tsunami, banjir, ataupun rumahnya meledak gara-gara pakai PSU abal-abal. Oke, cukup. Jadi ya kira-kira itu dia ya perhitungan masa pakai SSD. Dan perlu diingat, kadang ada beberapa brand SSD yang nggak nyantumin masa pakai SSD mereka, bre, atau TBW atau terabyte written. Jadi ya kalian mesti beli SSD dengan brand yang jelas, maksudnya brand yang mencantumkan masa umur atau masa pakai SSD tersebut. Kayak tim MP34 ini yang punya TBW 800 TB. Kira-kira itu deh, bre, untuk perhitungan masa pakai pada sebuah SSD. Gimana menurut kalian? Apakah kalian udah punya gambaran masa pakai SSD kalian bisa bertahan sampai berapa tahun? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah!